minta jalan untuk kendaraan masuk, motor bisa bantu kami untuk muat barang ke pasar. Jagung harga tinggi kan, jalan jelek, harga oto naik. Bisa. Beginilah kondisinya ketika ada warga yang sakit harus ditandu. Tiap hari kami berangkat sekolah jam 6 pagi dan sampai sekolah jam 7 dengan jalan kaki dari sana jauh. Ujung timur Kabupaten Nagakeo menjadi titik lokasi Desa Nataute yang bersinggungan langsung dengan Kabupaten Ende. Ya, dari 18 desa di Kecamatan Nangaroro, Desa Nataute lah yang terletak persis di sebelah Desa Tenda Ondo, Kabupaten Ende. Badan Pusat Statistik mencatat NTT menempati peringkat ketiga provinsi dengan angka kemiskinan tinggi sebesar 20,5%. Hal ini selaras dengan kondisi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antar kota dan kabupaten di NTT. Sebelum bertolak ke Nataute, saya terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak pemerintah desa. Terdapat 4 dusun di desa ini, 1 di antaranya hanya memiliki akses jalan setapak untuk bisa dijangkau, yaitu Dusun Malasera. Hal inilah yang menarik perhatian saya untuk datang ke sini. Sekarang jaringan sudah terputus, jadi saya sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pemerintah Desa Nataute. Nah, ini jalan terakhir sebelum memasuki jalan setapak. Jadi saya harus menanyakan dulu ke warga sekitar ke arah mana masuk ke Desa Nataute. Jalan aspal terakhir ini rupanya ruas jalan milik wilayah Kabupaten Ende. Setelah menelusuri jalan, saya bertemu dengan rombongan ibu-ibu yang rupanya baru saja dari pasar, usai menjual dan membeli barang keperluan mereka. Ibu-ibu ini ingin pulang ke Malasera dan saya pun turut bergabung agar tidak tersasar. Goreti dan saudara-saudaranya sudah terbiasa berjalan kaki puluhan kilo dari rumah menuju pasar, apalagi saat hari pasar seperti hari ini. Jadi setiap hari pasar, dalam seminggu sekali ini di hari Kamis ada hari pasar, ibu-ibu harus berangkat ke pasar dengan berjalan kaki sepanjang 10 km lebih. Dan ini nggak hanya untuk berangkat ke pasar aja, tapi mobilitas warga sehari-hari melalui jalan setapak ini. Entah itu membawa hasil panen dari dalam kampung keluar, ataupun digunakan anak-anak untuk mau ke sekolah. Jadi berdampak sekali akses jalan seperti ini kepada kehidupan warga yang ada di dalam Desa Nataute. Di tengah perjalanan, terdapat sungai Malasera yang harus kami seberangi. Beruntung, hari ini cuaca cerah, sehingga kami bisa melintas. Tak ada jembatan, hanya sungai lebar yang membentang. Saya sungguh tidak memahami bagaimana ibu-ibu ini bisa dengan tangguh diterpa kondisi seperti ini. Kira-kira berapa kilo lagi kita sampai ke rumah? Tidak sampai 1 kilo. Ini udah dekat berarti ya? Sudah dekat. Nah, Mama kalau pergi ke pasar memang biasa jalan kaki kayak gitu? Jalan kaki. Jalan kaki? Ya, bolak-balik jalan kaki. Memang nggak ada jalan untuk bisa pakai kendaraan gitu mah kalau mau ke pasar? Tidak ada. Kalau kami turun, pikul dengan kelapa, junjung, pokoknya segala macam barang yang kami perlu menjual harus junjung, pakai tenaga. Kalau ada kuda, muat dengan kuda. Kalau air lewat, kami bisa jalan. Kalau air menurun, kami bisa. Tapi basah semua. Sampai di Nangamboa, kami naik off-road. Terus dengan basah begini. Pakaian basah. Setiap hari ke pasar selalu begini? Begini. Itu apa yang Mama rasakan? Capek. Ya. Kami rasa capek, berhenti dulu, berjunjung lagi. Kepengenan kami supaya kami jangan capek-capek, kami minta jalan.
untuk kendaraan masuk, motor, bisa bantu kami untuk muat barang ke pasar. Jembatan belum ada yang mau seberang ke kampung kami, kan ada sungai. Jembatan tidak ada, terpaksa kami berhenti. Tunggu air turun dulu baru kami bisa lewat, kalau tidak kami tidur di sebelah. Usai berjalan kaki hampir 8 km, kami akhirnya tiba di dalam kampung Malasera, Desa Nataute. Perjalanan yang harusnya dapat ditempuh hanya 1 jam dengan kendaraan bermotor menjadi 2 jam waktu tempuh karena hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Kabupaten Nagekeo dikenal sebagai sentra penghasil jagung di NTT. Sejak dulu, varietas jagung mudah tumbuh di wilayah dataran tinggi seperti di sini. Awal tahun menjadi musim panen di wilayah Kecamatan Nangaroro. Namun, tak sedikit yang gagal panen karena terganggu hama dan curah hujan yang sedang tak menentu. Saya pun menghampiri kebun jagung di desa tetangga yang jaraknya tak jauh dari Nataute. Hamparan jagung seluas lebih dari 3 hektar di desa Odaute ini menjadi satu-satunya perkebunan jagung yang berhasil panen pada musim ini. Kebun jagung yang ada di sini berada di tanah yang sangat curam. Bahkan bisa dibilang di bawah sana itu jurang. Jadi ini kalau dilihat harus ekstra hati-hati, apalagi buat saya yang nggak terbiasa ada di kebun securam ini. Rata-rata tumbuhan jagung di sini ditanam tidak menggunakan pupuk. Ketinggian tanah mencapai 1.800 di atas permukaan laut sudah membuat jagung tumbuh subur walau hanya ditanam di atas lahan tak ada hujan. Kondisi kontur tanah perbukitan menukik biasa dihadapi oleh para petani jagung di sini, tetapi tidak dengan saya. Kerap kali saya terpleset sebab tingkat kecuraman bisa mencapai 180 derajat. Ini kondisinya sudah mulai turun hujan di kebun, jadi kita harus segera bawa yang tadi kita panen itu untuk dikupas di atas. Ayo, Mama, jalan. Silakan. Ya, ini mah pakai tongkat. Ini bisa. Bisa dibayangkan para petani jagung seperti apa perjuangannya di sini, apalagi di kondisi tanah curam yang seperti ini. Saya tidak sekali terpleset, ini udah yang kedua kalinya karena juga memang licin banget. Dan kalau jatuh itu sangat berbahaya, bisa tergelining ke bawah sana. Cuma kita siap-siap, lagi naik ya, bantu saya. Elis dan keluarganya biasa menghabiskan waktu hingga seharian penuh di kebun. Meski resiko seringkali dihadapi, dirinya pantang menyerah. Saat panen seperti ini, ia bisa menghasilkan 30-50 kg jagung per hari. Namun sayang, kini harga jagung di pasaran sedang turun drastis. Pernah nggak sih ngalamin jatuh atau terpleset gitu saat lagi di kebun? Jatuh, bangun kembali. Pernah tapi? Nggak kapok, Mama? Luka-luka lagi. Luka-luka. Tanaman ini berapa kali panennya? 1 kali 1 tahun. Cuma sekali? Ya, cuma sekali. Dalam setahun? Ya, setahun. Kalau bibitnya ini pakai apa? Pupuk, butuh pupuk atau apa biasanya? Tidak butuh pupuk. Tanah hasilnya tidak pupuk. Nah, untuk sekarang harga jagung gitu Mama di pasar tuh berapa sih? 1 kilo 7.000. 7.000? 1 kilo Mama? Murah banget. Nah, ini Mama jualnya langsung ke pasar atau gimana? Naik oto, pick up tadi pergi jual di pasar. Naik mobil? Naik mobil. Ya, mobil ini maksudnya artinya ada ongkos lagi dong? Ongkos PP 40. Pulang pergi 40.000. Mama jual 1 kilo cuma 7.000. Nah, dengan jalannya susah lagi. Ya, Mama dengan kondisi gini ya, harga pasar yang selalu menentukan dan harganya tuh rendah. Usaha Mama kayak gini. Saya aja ini udah kewalahan banget gitu Mama, sampai harus pegangan kayak gini karena saya takut jatuh ke bawah. Jadi apa sih Mama harapannya melihat kondisi kayak gini gitu? Jagung harga tinggi kan,
jalan jelek, harga oto naik, semuanya mahal sekali. Jagung harga masih murah, sebaunya jagung harga mahal, tinggi. Supaya bisa bayar oto, mereka kebutuhan kami hari-hari. Saat usai memetik jagung siap panen, kini saatnya mengupas dan mengumpulkannya di keranjang atau karung. Tak jarang, jagung yang sudah diambil ternyata busuk. Jagung yang ditanam ini jenisnya organik, jadi benar-benar tidak memakai pupuk dan berada di udara yang dingin. Tapi sayang sekali di sini tidak sedikit hasil panennya ini dimakan hama. Yang ini sudah busuk seperti ini. Dan nggak cuma 1-2 biji, tapi banyak. Hari ini Elis dan saudara-saudaranya hanya mendapatkan hasil 2 keranjang dan 1 karung jagung hasil panen. Di perjalanan pulang, kami bertemu dengan salah seorang penampung yang hendak bertolak ke pasar. Pak, ini kita mau jual, bisa kah? Bisa. Setelah ditimbang, hasil yang didapat yakni 35 kilo yang setara dengan Rp245.000. Terima kasih. Makasih Pak ya. Selain untuk dijual, Elis dan keluarganya memanfaatkan jagung sebagai makanan pokok mereka. Hari ini kami mengolah jagung bose atau jagung yang dilunakkan. Nama jagung bose berarti jagung yang ditumbuk. Santan digunakan sebagai bahan untuk mengupas kulit airnya. Jagung bose juga dikenal kaya manfaat, seperti melancarkan pencernaan. Pada zaman dulu, jagung bose termasuk makanan yang disuguhkan pada hari besar saja. Kini sajian jagung bose mudah dibuat dan tidak membutuhkan waktu lama. Ini namanya jagung bose. Di seluruh tanah Flores terkenal. Tapi kalau saya melihatnya ini seperti sup jagung pakai daun kelor. Rasanya gurih karena ada santan dan garam. Masaknya juga mudah sekali dan bahan-bahan yang digunakan sederhana. Ini pas banget kalau lagi istirahat saat berkebun. Bumbunya sudah habis, ya, bumbunya belum. Buruknya infrastruktur di Desa Nataute berdampak pada aspek kesehatan. Tak ada fasilitas kesehatan memadai di sini. Sehingga ketika ada yang sakit dan membutuhkan pertolongan medis, hanya bisa dibawa ke puskesmas kecamatan yang jaraknya pun tidak dekat. Sinta, wanita parubaya ini jatuh sakit tak berdaya dan harus ditangani oleh dokter. Keluarganya pasrah menunggu warga yang hendak bergotong royong untuk menandu nenek Sinta keluar dari desa. Beginilah kondisinya ketika ada warga yang sakit harus ditandu dan ini akan dibawa ke puskesmas yang ada di kecamatan, yaitu di Kecamatan Nangaroro. Ini kita harus berjalan kaki dulu sebelum sampai di jalan yang bisa diakses mobil. Sini Bang. Iya. Perjalanan menandu ditempuh sekitar 10 km dengan memerlukan lebih dari 8 orang untuk saling bergantian memikul. Perjalanan kami membawa orang sedang kritis ditempa dengan melewati sungai dan jalan tanah setapak. Setelah hampir 1 jam, kami pun tiba di mobil pengangkut yang siap membawa nenek Sinta menuju puskesmas. Seharusnya perjalanan bisa lebih singkat jika terdapat infrastruktur memadai bagi warga. Sungguh perjuangan yang luar biasa yang harus dihadapi masyarakat Desa Nataute ketika dihadapkan oleh hal-hal yang bersifat genting. Jadi dari sini masih ada jarak sekitar 8 km lagi untuk tiba di puskesmas. Semoga Mama cepat tertangani di sana. Oke Pak, silakan jalan Pak. Hati-hati ya.